Amen. Haleluya. Sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah untuk semua ya. Bagi mereka yang join kita secara online, kita ucap selamat datang, dan juga bagi mereka yang menonton dan juga mendengar firman Tuhan ini atau khotbah ini secara offline, saya berdoa bahwa Anda akan diberkati, bahwa Roh Tuhan akan mengurapi firman Tuhan yang Anda dengar pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Nah, malam ini kita pergi buka Alkitab, kalau ada Alkitab Anda, di dalam buku Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39. Thank you Jesus. Ayat 37 katanya, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, di saat ini Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan datang. Yohanes memberi sedikit komentar di ayat 39 bahwa yang dimaksudkan Yesus itu adalah Roh Kudus yang akan datang, yang akan diutusnya, yang akan datang karena pada waktu itu Roh Kudus belum datang. Nah, kita semua yang tahu Alkitab, kita tahu bahwa Roh Kudus itu datang, maksudnya dicurahkan, datang ke dalam dunia ini. Kita tahu bahwa itu terjadi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mari kita buka Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita baca dari ayat 1. Nah, ini yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 7. Dan Yohanes memberi sedikit komentar bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan Yesus itu akan datang, akan dicurahkan. Bahwa bahkan Yesus memberitahu murid-muridnya setelah dia mau naik ke surga, setelah dia bangkit dari mati dan naik ke surga, saat dia mengumpulkan murid-muridnya, Yesus memberitahu mereka di dalam Lukas 24 ayat 49, katanya, jangan tinggalkan Yerusalem sehingga kamu dikuasai oleh kuasa yang dari atas. Jadi Yesus itu atau firman Tuhan begitu konsisten dengan apa tujuannya. Yesus menjanjikan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus, mengirim atau memberikan Roh Kudus saat dia mangkat dan juga dinaikkan ke surga. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Yesus memberitahu murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan di dalam Kisah Rasul, kalau kita baca pasal 1 katanya, tidak lama lagi dari hari ini kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di hari Pentakosta pasal 2 Kisah Rasul, kita baca di ayat 1, katanya ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, yang dijanjikan Yesus, yang disebutkan Yesus di dalam Yohanes 7 dari ayat 37 hingga 39 itu digenapi pada hari Pentakosta. Bahwa mereka yang percaya kepadanya akan menerima Roh Kudus dan itu akan menjadi suatu aliran-aliran sungai dari dalam hatinya. Luar biasa. Nah, kita berbicara hari ini karena kita masih di dalam bulan perayaan Pentakosta. Saya tahu minggu lalu tanggal 10 kita merayakan Pentakosta.
Jadi banyak gereja-gereja uh, memberitakan firman Tuhan atau mengongsikan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, memang kita tidak boleh juga hanya berkhotbah tentang Roh Kudus setiap minggu sampai um, habis tahun ya. Ya, karena ada banyak topik-topik terutamanya apa yang dimaksudkan Tuhan ataupun yang direncanakan Tuhan di dalam gereja umatnya. Karena pendeta-pendeta, gembala-gembala dia tahu isi hati Tuhan dan kadang-kadang dia tanya Tuhan apa yang mau dikhotbahkan. Selain itu kita ada juga kelas ya, pembelajaran Alkitab, topik-topik yang penting ya, bukan hanya Roh Kudus saja. Tapi apa yang saya mau dorong kita malam ini, kongsikan kepada kita malam ini, bahwa hidup dengan Roh Kudus itu harus menjadi suatu lifestyle, menjadi suatu cara hidup kita setiap hari. Ya, seperti seorang suami istri ya, mereka nikah dan mereka hidup sama-sama. Dari hari mereka nikah itu atau kawin itu, dari hari itulah mereka hidup sama-sama. Alright? Dia bukan bilang, oke, kita sudah kawin, sudah nikah, jadi kamu tinggal di rumah bapakmu, saya tinggal rumah bapakku. Nanti sekali-sekala lah kita jumpa kalau kita ada free time lah ya. Ya, kalau ada mood, ada senang-senang ya, kita bertemu lah. Ya, bukan begitu ya. Seorang laki-laki dan perempuan itu kalau sudah nikah itu mereka tinggal sama-sama. Ini sama dengan Roh Kudus. Saat kita terima Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Saat kita percaya Roh Kudus, Yesus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Dia mendiami hidup kita. Jadi kita tinggal bersama dengan Roh Kudus atau Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Jadi kita harus menghidupinya. Itu cara hidup kita sebagai orang Kristen. Karena ada berkatnya, ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa yang dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam pembelajaran Alkitab, di dalam denominasi ada banyak perdebatan dan juga percanggahan di dalam interpretasi ataupun pemahaman tentang Roh Kudus. Ya, tapi malam ini saya tidak mau masuk di dalam pembahasan perdebatan. Ada yang mendebatkan atau ya mendebatkan bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu adakah secara literal ya benar-benar tinggal dalam hidup kita ataupun dia sebagai suatu simbol saja atau spiritual, bukan literal. Ya, saya tidak akan masuk di dalam perbahasan ini atau perdebatan ini, tapi di sini saya mau mendorong kita, karena minggu lalu saya sudah menyentuh bahwa Roh Kudus itu dia seorang pribadi, dia ada personalitas seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima Roh Kudus sama seperti kita menerima Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Memang dalam Efesus 1 ayat 13, ya mungkin kita baca itu supaya Anda melihatnya. Kadang-kadang saya khotbah saya begitu dan beritahu firman Tuhan, tapi mungkin bagus kita baca supaya Anda melihatnya. Ini tentang orang yang datang kepada Yesus, yang menerima Yesus, memberikan hidupnya kepada Yesus, percaya Injil. Saat itu dia dimeterai dengan Roh Kudus. Ayat 13 Efesus 1 katanya, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya. Apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus itu kita dimeterai dengan Roh Kudus saat kita mendengar Injil dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi pembaptisan Roh Kudus itu lain daripada dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, banyak perdebatan di luar sana, tapi ini yang saya mau dorong kita pada malam ini. Dan malam ini saya akan fokuskan kepada
Roh Kudus yang tinggal di dalam kita karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi saya mau kongsikan hal ini kepada kita. Banyak yang mau disebutkan, tapi saya mau fokuskan dengan ini supaya kita tidak lari daripada apa yang saya mau kongsikan kepada Anda. Baca lagi sekali dalam ayat 13 Efesus 1. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya akan sentuh sedikit ini tentang ini pada malam ini untuk mendorong kita. Alright, haleluya. Nah, saya berbicara tentang, saya lupa letakkan di dalam topik malam ini bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Kita berbicara tentang the indwelling Holy Spirit ataupun, ada sebenarnya ya, Roh Kudus yang mendiami. Roh Kudus yang mendiami kita. Karena kita menerima Tuhan Yesus, kita dimeterai dengan Roh Kudus, dan juga kita berdoa supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14, katanya Roh Kudus itu dia akan menyertai kamu dan akan berada di dalam kamu atau diam di dalam kamu untuk selama-lamanya. Nah, kita mau berbicara tentang Roh Kudus yang mendiami, the indwelling Holy Spirit. Memang kalau Kisah Rasul 1:8 kita baca bahwa Yesus kata kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Roh Kudus yang turun di atas kita itu kita perlukan untuk pelayanan. Kita perlukan untuk melayani Tuhan. Ya, it is for service. Seperti hamba-hamba Tuhan di Perjanjian Lama, ya, nabi-nabi, imam-imam dan juga raja-raja. Tiga jabatan ini diurapi oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi Roh Kudus bagi mereka pada waktu itu adalah Roh Kudus yang turun di atas mereka untuk mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita sadar itu saudara-saudara, Perjanjian Lama bukan semua umat Tuhan atau bukan semua orang Israel diurapi atau dihinggapi Roh Kudus di atas mereka. Bukan semua. Hanya mereka yang terpanggil. Hanya mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan itu adalah tiga jabatan ini. Para nabi, para imam, dan para raja-raja. Alright. Tapi di dalam Perjanjian Baru, kita ada dua hal yang terjadi dalam diri kita. Saya sebutkan minggu lalu tentang Yusuf dan juga Samson. Ya, ada dua karakter ini dalam Perjanjian Lama, Yusuf dan Samson. Kedua-duanya juga orang yang hebat. Ya, nama mereka hebat. Kita dengar, kita baca, nama mereka hebat. Yusuf menjadi hebat di Mesir. Dia menjadi orang besar di Mesir. Ya, dan Samson itu dia juga orang hebat. Dia menjadi hakim, the judge bagi orang Israel di zamannya hakim-hakim, para hakim. Jadi dua karakter ini memang luar biasa. Tapi manifestasi kuasa Tuhan itu beda dalam kehidupan kedua karakter ini, Yusuf dan juga Samson. Samson ini dia menjadi hebat karena Roh Kudus turun ke atas dia. Saat dia mau melakukan sesuatu bagi Tuhan atau untuk nama Tuhan, Roh Kudus turun ke atas dia karena dia diurapi, dia dipanggil Tuhan. Jadi saat musuh mau menangkap dia, musuh mau menyerang dia, dia dihinggapi atau Roh Kudus turun ke atas dia dan kuasa Tuhan itu akan memenuhi dia, lalu dia melakukan perkara yang besar, ya. Dia mengoyakkan singa, dia membunuh banyak orang Filistin, dia mengangkat pintu gerbang Gaza. Luar biasa Samson, ya. Dan sehingga dia mati pun saat dia meninggal, dia telah menarik jatuh dua tiang besar, ya, di menara orang Filistin
Dan banyak orang Kristen meninggal. Firman Tuhan berkata yang meninggal saat itu lebih banyak daripada saat Samson masih hidup. Luar biasa Samson. Ya, Roh Kudus turun ke atasnya. Tapi bedanya dengan Yusuf, Roh Kudus bukan turun di atas Yusuf. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Yang bedanya dengan Yusuf, yaitu kuasa Tuhan atau roh Tuhan itu bekerja dari dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tidak dikenal dengan orang yang melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan dengan kekuatannya, tapi Yusuf dikenal dengan karakternya. Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, walaupun dia dituduh dengan salah oleh istrinya Potifar, ya, ataupun dilupakan di dalam penjara, ya, tetapi Yusuf memiliki suatu karakter yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini yang kita mau bicarakan pada malam ini. Saya sudah sebutkan Kisah Rasul 1 ayat 8 itu seperti kehidupan Samson. Roh Kudus di atas kita untuk melayani Tuhan. Kita boleh melakukan sesuatu perkara yang supernatural. Ada yang melakukan mujizat, ada yang melakukan kesembuhan, ada yang melakukan sesuatu yang luar daripada biasa-biasa yang dipanggil supernatural. Itu adalah urapan Tuhan yang turun di atas kita seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 yang disebutkan oleh Yesus. Lukas 4, 18, 19, Kisah Rasul 10 ayat 38. Banyak lagi firman Tuhan berbicara dengan kuasa Roh Kudus yang turun di atas orang-orang Kristen yang dipenuhi, yang dibaptis dengan Roh Kudus, yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, kita memerlukan Roh Tuhan yang mendiami kita. Yohanes 7 ayat 37 hingga 39. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita dalam Efesus 3 ayat 16, 17. Dia berbicara tentang kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 22, 23. Roh Kudus yang hidup di dalam orang Kristen. The indwelling Holy Spirit atau Roh Kudus yang mendiami. Inilah. Jadi di dalam zaman kita ini, gereja Tuhan dalam perjanjian baru, kita perlu menjadi Samson yang dihinggapi Roh Kudus untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu yang sama kita juga perlu menjadi Yusuf yang didiami Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang menghasilkan karakter-karakter yang luar biasa, yang tidak boleh dihasilkan dengan kekuatan manusia sendiri. Amin, saudara-saudara. Nah, ini yang saya mau bicarakan. Yang pertama, dalam Efesus tadi kita baca ayat pasal 1 ayat 13 dan juga 14. Juga kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Okay? 2 Korintus 1 ayat 21 hingga 22. Katanya, sebab Dia yang telah meneguhkan kami, it is He who established us, kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, firman ini, ayat ini sama dengan Efesus 1 ayat 13 dan 14. Yang pertama, apabila Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, yang pertama terjadi adalah Dia memeteraikan kita sebagai jaminan. Roh Kudus memeterai. Perkataan memeterai itu seperti Dia menandakan kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Orang Kristen yang ada Roh Kudus, orang Kristen yang dimeterai dengan Roh Kudus sebagai jaminan, orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, disertai Roh Kudus, dia percaya Yesus, dia dimeterai dengan tanda ini, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Di dalam alam roh, saat setan dan juga roh-roh jahat
melihat orang Kristen yang memiliki Roh Kudus, yang dimeterai Roh Kudus, mereka akan melihat tanda Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mereka itu melihat bahwa kita ini bukan orang biasa, tetapi kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Itulah orang Kristen. Orang Kristen itu orang Kristen yang istimewa, yang berharga. Roh-roh jahat tidak boleh menyentuh ya orang Kristen karena dia dimeterai. Katakan amin. Yang kedua, kita dia kata di Efesus 1:13-14 dan 2 Korintus 1:21-22, katanya kita dimeterai itu sebagai jaminan. Perkataan jaminan, bukan dimeterai saja. Dimeterai itu kita ditandakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Yang kedua itu kita Roh Kudus dalam kita sebagai jaminan. Apakah jaminan ini? Jaminan, ya, kata dalam bahasa Inggris guarantee ataupun pledge ataupun ya suatu jaminan, ya, suatu jaminan. Dalam bahasa Yunani dipanggil arabon. Arabon maksudnya dia pembayaran dahuluan, ya, pembayaran dahuluan, ya, sebagai deposit, ya, jaminan. Jadi kalau saya mau beli suatu mobil atau di sini panggil kereta, ya, membeli mobil, saya memberi deposit, ya, saya beri jaminan bahwa oke, ini deposit menjamin bahwa saya akan melunaskan pembayaran yang bakinya. Itu dipanggil jaminan, saudara-saudara. Jadi kalau kita pikir betul-betul, ya, dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, karena firman Tuhan ini saya mulai mengerti bahwa penting sekali untuk kita terima Roh Kudus. Karena kalau kita tidak terima Roh Kudus, kita tidak ada jaminan. Kita tidak terima deposit di dalam hidup kita bahwa kita itu memangnya milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan Dia akan kembali untuk mengambil kita, melunaskan semua, mengambil kita sepenuhnya. Yesus sudah pergi ke sorga. Dia berada di sorga bersama dengan Bapa di sorga. Katanya Dia akan kembali. Dan Dia akan kembali kepada milik kepunyaannya untuk mengangkat kita, saudara-saudara. Coba pikirkan ayat-ayat ini. Firman Tuhan ini. Bukan saja kita dimeterai dengan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu menjadi jaminan, menjadi deposit. Kalau saya pikirkan hal ini, ya, memang penting orang Kristen harus menerima Roh Kudus dalam kehidupan dia. Bukan sesuatu perkara yang mau didebatkan. Sama ada Efesus 1:13 itu sudah cukup atau kita perlukan lagi Kisah Rasul 1:8, Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul 19. Banyak orang Kristen tidak percaya Kisah Rasul 2, 10, 19 itu boleh terjadi hari ini. Karena katanya Efesus 1:13 itu sudah cukup. Kamu percaya Tuhan Yesus, kamu terima Yesus, kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi apalagi perlu mau dibaptis? Apalagi perlu mau dikuasai saat kita sudah dimeterai Roh Kudus? Tapi banyak orang tak mengerti bahwa menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dengan dimeterai Roh Kudus itu adalah pengalaman yang berbeda dan pekerjaan Roh Kudus yang berbeda. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi seperti murid-murid Yesus yang awal, rasul-rasul Yesus yang awal, gereja Yesus yang awal, kita harus mengalami apa yang mereka alami. Murid Yesus mengalami saat Yesus menghembuskan nafas kepada mereka, katanya, terimalah Roh Kudus. Mereka dimeterai. Tetapi pada hari Pentakosta, Yesus berjanji mereka akan menerima kuasa. Kalaulah Kisah Rasul 2, 10, 19 itu tidak lagi terjadi hari ini, saya pikir tak perlulah Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, karena kamu sudah dimeterai. Tapi Yesus saat Dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga, tetap berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sehingga kamu dikuasai oleh kuasa dari surga. Dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Luar biasa.
Kita perlukan itu saudara-saudara. Bukan saja dimeterai, tetapi kita ada jaminan, yaitu deposit atau down payment. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam jaminan ini saudara-saudara ada suatu gambaran yang kita boleh pelajari juga. Ya, gambaran ini adalah Roh Kudus itu sebagai jaminan. Maksudnya dia seperti cincin pertunangan, engagement ring. Ya, engagement ring. Nah, hari ini saya tahu bahwa pertunangan itu dan juga pernikahan itu sudah kurang dihargai. Tapi banyak orang Kristen lupa dan tidak mau belajar dan tidak mau hiraukan bagaimana pentingnya, bagaimana kudusnya pertunangan dan juga pernikahan itu. Karena itulah yang digambarkan di dalam firman Tuhan bagi kita, supaya kita boleh teladani, kita boleh pelajari, dan kita akan hidup dengan menghargai kehidupan pernikahan. Amin. Hari ini banyak yang mau nikah tapi sembunyi-sembunyi, right? Banyak orang Kristen begitu kan? Mereka tunang sendiri, mereka bernikah sendiri. Ada yang sebelum bernikah di dalam sivil dan nikah di dalam gereja, mereka sudah hidup sama-sama. Katanya kami suka sama suka, cinta sama cinta. Jadi biarlah belakanglah itu gereja, belakanglah itu sivil, belakanglah itu nikah di depan pastor atau di depan hamba Tuhan. Belakanglah itu. Yang penting saya suka dia, dia suka saya, kami tinggal sama-sama, kami hidup sama-sama. Saudara-saudara, itu dipanggil dosa. Dosa tetap dosa. Ada orang yang sudah hidup sama-sama, tinggal sama-sama, sudah ada hubungan yang intim, ada yang sudah anak-anak, lalu sekarang mereka perlukan surat pernikahan. Jadi untuk menyelesaikan masalah mereka, mereka cari gereja dan nikah di gereja untuk menerima sijil pernikahan. Tapi saudara-saudara, bagi saya itu bukan penyelesaiannya. Mungkin Anda menyelesaikan hal-hal, dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi di dalam rohani, dengan hubungan Anda dengan Tuhan itu belum selesai. Dosa tetap dosa. Dosa hanya selesai apabila ada pertobatan. Jadi, apa yang diperlukan sebenarnya yang sudah berdosa itu, dosa perzinahan, dosa saya lupa, fornication ya, percabulan, perzinahan, itu harus ada pertobatan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau tidak saudara, kita akan hidup di dalam kutukan sepanjang kehidupan kita. Ada kutukan yang akan ikut kita sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara dengar dengan baik ya. Karena ini sangat penting. Banyak hal-hal yang sangat-sangat sedih dan menyedihkan terjadi. Karena banyak orang Kristen tidak mengerti. Kita jangan ambil enteng. Atau di sini dipanggil sambil lewah. Ya, enteng. Tentang Allah kita dan Tuhan kita. Karena dia Allah yang Maha Kudus. Dan Allah itu tidak lalai akan firman-Nya. Dosa tetap dosa. Dan dosa hanya diselesaikan apabila ada pertobatan. Alright. Kalau ada orang datang kepada saya dan mereka sudah tinggal sama-sama. Ada yang sudah ada anak-anak. Dan mereka mau nikah. Mereka mau sijil nikah. Mereka mau dikawinkan dalam gereja. Perkara yang pertama saya akan pimpin mereka adalah pertobatan. Saya jelaskan dulu. Ini adalah dosa. Saya boleh kawinkan Anda, berikan Anda surat pernikahan, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Karena dosa tetap dosa, kutukan tetap mengikut Anda. Jadi, kalau mau, bertobat dulu. Datang kepada Tuhan bertobat. Sudah bertobat, baru kita doakan mereka. Dan berikan sijil pernikahan. Kalau tidak, tidak selesai saudara-saudara. Nah, jaminan Roh Kudus ini sebagai suatu jaminan itu seperti suatu engagement ring. Kenapa orang ada pertunangan? Karena dia sudah buat komitmen satu sama lain dan mereka akan tetapkan waktu
untuk mereka nikah. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, terpulanglah kepada keluarganya, ya, atau kepada mereka berdua. Tapi pertunangan itu diberikan cincin pertunangan, didoakan bahwa itu komitmen mereka. Mereka akan menerima satu sama lain dan mereka akan dinikahkan nanti menjadi suami istri. Tapi pertunangan itu bukan suami istri. Ya, ini gambarannya sama hubungan kita dengan Yesus. Kita percaya Yesus, kita ditunangkan dengan Yesus, kita diberikan cincin pertunangan dengan Yesus. Yesus pergi ke surga, katanya aku akan datang kembali dan akan mengambilmu, ya, membawa engkau bersama dengan aku. Di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Ya. Jadi di dalam jaminan Roh Kudus ini bukanlah suatu jaminan keselamatan yang penuh. Kita harus setia kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan sehingga Yesus datang kembali, ataupun kita akan datang kepada Yesus saat kita sudah tidak ada dalam dunia ini, saudara-saudara. Ini adalah Roh Kudus. Dia sebagai meterai, dia sebagai jaminan, dia seperti cincin pertunangan kita dengan Roh Kudus. Di dalam meterai itu juga memberikan kita suatu security. Ya, kita milik Tuhan, jadi kita aman, kita secure karena kita sudah dimeterai, diberikan jaminan oleh Tuhan. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Yang seterusnya, karena waktu kita mau cepat, bukan saja kita dimeterai, diberikan jaminan, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu adalah menguatkan kita dari dalam. Efesus 3:16. Ya, Efesus, kita baca Efesus 3:16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Satu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita adalah untuk menguatkan kita dari dalam, menguatkan batin kita, menguatkan roh kita. Ya, dan ini sangat penting karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang menguatkan kita di dalam kita itu, supaya kita boleh melawan kedagingan. Kita boleh melawan pencobaan ataupun temptation, ya, cobaan atau godaan-godaan setan. Kita boleh melawannya dari dalam. Kita memiliki suatu kekuatan rohani dalam hidup kita. Dan yang keempat, karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, kita dipimpin Roh Kudus. Orang Kristen yang ada Roh Kudus, orang Kristen yang penuh Roh Kudus, dia adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8:14 katanya, yang dipimpin Roh Kudus itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, bagaimana kita dipimpin Roh Kudus kalau kita tidak menerima penguasaan pembaptisan Roh Kudus? Penting, saudara-saudara. Dan yang terakhir, kita karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah Roh Kudus seperti disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Roh Kudus yang menghasilkan buah Roh Kudus ini. Kita baca itu, saya tahu kamu sudah baca, tapi kita baca lagi Galatia 5 ayat 22 dan 23. Right. Katanya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, karakter-karakter ini, saudara-saudara, dihasilkan oleh Roh Kudus. Inilah dia dipanggil buah Roh Kudus. Kita tidak boleh menghasilkan kasih seperti ini. Kita tidak boleh menghasilkan sukacita seperti ini. Mungkin kita akan senang atau gembira, dia panggil di sini. Kita gembira atau senang hanya sementara. Kita senang apabila gaji dinaikkan. Kita senang gembira apabila ada promosi. Kita senang gembira apabila ulang tahun kita ada orang belikan baju baru. Macam ini, ini baju baru. Saya senang hati, gembira. Ya, menantu saya bukan anak menantu saya. Menantu saya belikan saya baju baru. Wah, senang hati kan? Ya, tapi kegembiraan itu, kesenangan itu bukan berpanjangan. Ya, kita gembira apabila ada berkat. Tapi kalau di dalam masalah,
tidak gembira lagi, tidak senang lagi. Ya, kalau ada pergumulan, ada tantangan, waduh, kalau marketnya jatuh, tidak senang lagi. Ya, kalau tiada uang masuk, tidak senang lagi. Ya, ada orang dia sakit kepala, tak senang, tak gembira. Lalu anaknya pulang dari luar kota, pulang ke kampung. Pak, sakit ya Pak? Ya, sakit kepalaku. Lalu anaknya buka bagnya atau tasnya, ambil uang, letakkan di atas kepalanya. Oh, sudah baik. Tapi biasanya tak ada sukacita kalau ada hari yang tidak baik. Tapi buah Roh Kudus lain. Saat dalam masalah, pergumulan, ada tantangan, ada gunung yang besar di hadapan kita, tapi ada sukacita di dalam. Haleluya. Itu yang dihasilkan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita tidak boleh melahirkan damai sejahtera. Banyak orang katanya kalau uangnya itu banyak di dalam bank, berjuta-juta di dalam bank, dia aman, dia tentram, dia tenang. Tapi sebenarnya itu hanya sementara. Katanya kalau dia ada pelihara banyak anjing untuk jaga rumahnya, dia tenang. Kalau dia ada security guard di luar sana, dia boleh tidur tenang. Tapi saudara tak benar. Karena kedamaian, damai sejahtera yang sebenar-benarnya yang kita boleh alami apabila Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Banyak suami-suami dia mau setia kepada istri, tapi kadang-kadang kita bergelut juga. Bagaimana? Susah ya. Kita perlukan Roh Kudus saudara-saudara untuk melahirkan kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Kita perlukan Roh Kudus. Karena hanya Dia yang melahirkan karakter-karakter ini dalam kehidupan kita saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, saya dorong kita malam ini. Biarlah kita menjadi sadar akan kehadiran Roh Kudus. Kita menjadikan itu cara hidup kita, lifestyle kita. Hidup bersama Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, berdoa kepada Roh Kudus, menyembah Dia, memuji Dia, meluangkan waktu bersama dengan Dia dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa Anda akan diberkati dan hidup Anda akan dipenuhi dengan Roh Kudus saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu malam ini dorong kami saat ini untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, karena kami dimeterai, kami diberi jaminan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kami, Bapa di surga. Saya berdoa di zaman ini Tuhan, Engkau membangkitkan kami, membangkitkan gereja-Mu dengan umat-Mu yang penuh dengan Roh Kudus, yang akan membangun gereja-Mu, yang akan membangun kerajaan-Mu, yang akan menuai Tuhan, tuayan-tuayan yang ada di luar sana untuk memuliakan Tuhan. Biar Roh Kudus di dalam hidup kami memberikan kami kekuatan dan melahirkan karakter-karakter Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati kami saat kami mau tutup ibadah. Berkati sepanjang minggu yang akan datang, sehingga kami akan berjumpa lagi. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Amin. Amin.